Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 dan 2020. Di 2019 masih dicatatkan 5,02%, sementara di 2020 minus di 2,07% pemirsa. Kita akan coba lihat juga sektor-sektor penyumbang kontraksi ekonomi di 2020, di antaranya adalah perdagangan yang paling tinggi minus di 3,72%, konstruksi di 3,26%, industri pengolahan di minus di 2,93%, dan pertambangan dan penggalian ini minus di 1,95%, administrasi pemerintahan di 0,03%. Nah, kita beralih ke slide yang kedua, pemirsa. Kita akan coba lihat sektor-sektor penyumbang kontraksi ekonomi di 2020. Ada transportasi dan pergudangan ini paling tinggi. Tadi pun juga sempat kita singgung dan sempat kita bahas. Kemudian makanan minuman minus di 10,22%, minus di 5,4%, kemudian juga jasa lainnya di 4,1%. Listrik dan gas di minus di 2,34%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga sektor dengan kinerja positif di tahun 2020. Tampaknya jasa kesehatan dan kegiatan sosial paling tinggi di 11,6%, informasi dan telekomunikasi ini di 10,58%. Dan ini ditopang oleh kondisi perkembangan saat ini di tengah pandemi COVID-19, kebutuhan obat-obatan sangat dibutuhkan, kemudian juga vaksin sangat dibutuhkan, informasi dan telekomunikasi, adanya pemberlakuan WFH ini sangat-sangat meminta permintaan data cukup tinggi ini. Kemudian juga ada pengadaan air, real estate, pendidikan, jasa keuangan dan asuransi, dan pertanian kehutanan dan juga perikanan. Persentasenya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Akbar Susamto yang merupakan ekonom Core Indonesia. Pak Ahmad, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya. Ya, tadi sudah kita lihat, Pak, berbagai sektor penyumbang kontraksi begitu cukup banyak. Dan yang paling tinggi tadi dari transportasi dan pergudangan begitu. Lagi-lagi kembali ke perbincangan kita tadi, ini tidak bisa diperbaiki ketika dari pandemi COVID-19 masih terus mengalami peningkatan. Artinya masih belum terkendali. Begitu ya, Pak Ahmad ya? Betul. Baik. Nah, proyeksi di 2021, Pak, di mana dalam siklus tahunan ini momentum Ramadan dan Lebaran ini merupakan salah satu kontribusi terbesar terhadap konsumsi, karena dari struktur tadi juga Anda jelaskan, konsumsi merupakan salah satu penyumbang terbesar dari struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan perkembangan yang ada saat ini, pandemi COVID-19 masih terus meningkat, kemudian vaksinasi Anda nilai tadi masih belum sesuai dengan harapan, rentang waktu Ramadan dan Lebaran tinggal beberapa bulan ke depan. Anda juga katakan tadi secara jujur ini nada optimis ekonomi tampaknya akan semakin suram begitu. Bagaimana Anda melihat skenario pertumbuhan ekonomi di 2021 dengan perkembangan yang ada saat ini, Pak Ahmad? Pertama gini, komentar tentang tadi ya Ramadan dan Idul Fitri. Memang secara historis ya, setiap kali ada Ramadan, Idul Fitri itu menjadi momentum yang bagus untuk mendorong pergerakan ekonomi, gitu ya. Tetapi itu sebelum ada pandemi COVID-19, gitu. Tentu saja saya nggak mengatakan bahwa Ramadan dan Idul Fitri jadi nggak penting, tetap penting, gitu. Tetap penting dan tetap bisa membantu. Tetapi kita ingat pengalaman tahun lalu, tahun 2020. Ramadan dan Idul Fitri tahun 2020 terjadi di triwulan kedua. Dan ternyata kalau kita lihat data, triwulan kedua tetap merupakan titik di mana kondisi ekonomi kita terendah. Gitu. Kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi triwulanan tahun 2020 terendah itu pada triwulan kedua, yang di situ sudah ada Ramadan dan Idul Fitri. Gitu. Dan tahun ini saya memperkirakan bahwa Ramadan dan Idul Fitri tetap akan menjadi momentum yang baik, tetapi tidak akan cukup kuat untuk bisa mengangkat kondisi perekonomian. Jadi kalau misalnya nih, kita berandai-andai nih, situasi yang masih seperti sekarang gitu ya, di mana vaksinasi belum begitu berhasil begitu ya, saya menduga menjelang Idul Ramadan Idul Fitri masih akan ada gerakan semacam seperti sekarang, pembatasan kegiatan masyarakat itu, apapun nanti istilahnya saya tidak tahu, tetapi saya menduga seperti yang sekarang dilakukan akan terus dilanjutkan gitu. Dan pada waktu itu gitu, apa yang kita bayangkan seperti tahun-tahun 2019 atau sebelumnya ya, di mana Ramadan penuh keceriaan, penuh gerak, masyarakat bergerak, bahkan kemudian mudik dan seterusnya, mungkin nggak akan terjadi lagi gitu. Dugaan saya begitu. Artinya skenario-nya tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2020.
Ya, saya harus mengatakan begitu. Baik, tapi dari sisi perbaikan ada tidak Pak? Ketika di kuartal kedua 2020 Anda katakan ini merupakan titik terendah yang mempengaruhi secara siklus dalam 1 tahun begitu. Kalau di kuartal kedua di 2021, apakah kondisinya akan cenderung lebih baik kalau kondisinya masih perkembangannya seperti saat ini, Pak Ahmad? Saya menduga justru akan jadi bayangkan ya, tahun lalu ketika kita menjelang Ramadan dan Idul Fitri itu sebenarnya jumlah kasus positif COVID-19 itu masih sedikit banget, gitu ya, masih sedikit. Saya lupa angkanya, tapi masih sedikit lah, belum seberapa. Dan pada waktu itu ada satu faktor di mana kita itu secara bersama-sama belum tahu apa yang akan terjadi sehingga kemudian ada semacam ketakutan lah gitu. Sementara sekarang mungkin hal positifnya adalah masyarakat sudah mulai terbiasa. Mulai terbiasa dengan keadaan sehingga mereka kemudian tidak seperti dulu yang semuanya masih banyak mitos gitu. Nah, sementara sekarang masyarakat sudah terbiasa, tapi perlu diingat bahwa jumlah kasus yang sekarang itu sudah sangat banyak gitu. Yang itu berbeda dengan tahun lalu. Jadi ada hal yang positif bahwa masyarakat sudah lebih terbiasa, tapi hal negatifnya adalah bahwa sekarang ini jumlah kasusnya secara real jauh lebih besar daripada tahun lalu, yang itu membatasi gerak kita, gitu ya. Dan kalau kita lihat tren pertambahannya dari hari ke hari ini, pada waktu Ramadan nanti, Idul Fitri nanti mungkin jumlahnya udah jauh lebih besar daripada sekarang, gitu ya. Saya lupa hari ini sudah berapa, tetapi kita tahu angkanya sudah di atas 1.100.000 lebih, gitu ya. Tetapi beberapa bulan ke depan kalau nggak terkendali ya berarti akan jauh lebih besar daripada itu. Sudah semakin dekat dengan kita, gitu. Baik, terakhir Pak Ahmad, ketika pemerintah menyatakan keoptimisan untuk pertumbuhan ekonomi di 2021 begitu, bagaimana Anda melihat angka proyeksi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah? Lagi-lagi kalau kita kaitkan dengan perkembangan realnya sampai sejauh ini. Saya yakin optimisme itu sebenarnya optimisme yang bersyarat gitu. Seperti juga kami ya di Core Indonesia. Core Indonesia membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 itu antara 3 sampai 6%. Akan bisa menjadi 3 jika syaratnya seperti ini, akan menjadi 6% jika seperti itu gitu. Dan sayangnya kalau saya pribadi melihat dengan perkembangan yang ada sampai dengan bulan kedua tahun 2021 ini, kemungkinan kita akan lebih dekat ke bawah daripada ke atas. Gitu. Oke, tanpa mengenyampingkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi tahun 2021, Pak. Kalau saya sebenarnya bukan kemudian mengatakan pemerintah kita tidak menyampingkan peran pemerintah, kita hanya mengingatkan. Jadi kita saling mengingatkan bahwa supaya kita kalau kita ingin mencapai hasil yang tinggi, ya, proyeksi 5%, 6%, maka kemudian kita harus melakukan sesuatu secara lebih gitu ya. Sementara kalau enggak, ya kemungkinan kita hanya bisa mencapai yang bawah gitu. Jadi, dan ini sekaligus dua sisi lah. Di satu sisi saya menyampaikan, mengingatkan kita semuanya bahwa kita perlu kerja keras lebih gitu. Dan kedua juga menyampaikan kepada para pelaku pasar nih, Anda harus melihat ini secara lebih realistis gitu, tidak kemudian terlalu larut dalam optimisme yang sebenarnya itu dasarnya mungkin nggak terlalu kuat, paling nggak dilihat dari keadaan sampai dengan bulan kedua tahun 2021. Baik, terima kasih Pak Ahmad sudah bergabung bersama kami di Market Review dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi, terutama bagi pemirsa Idea Channel. Sehat selalu Pak. Ya, sehat selalu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada Bapak Ahmad Akbar Susanto, merupakan ekonom Core Indonesia, dan tadi kita membahas mencermati sektor penyumbang kontraksi ekonomi di 2020 dan proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2021 seiring dengan perkembangan yang ada saat ini. Kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya nanti kita akan membahas topik terkait dengan penerapan PPKM Mikro berlaku dan bagaimana dampaknya kepada sektor retail. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.